Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali bersama saya Raffi Ahmad Rizak dari Razaker. Dan di video kali ini, walaupun beritanya udah dari bulan Januari kemarin, tapi saya baru sempat bikin videonya dan diupload untuk Februari ini, bahwa Indonesia itu resmi gabung BRICS atau BRICS. Nah, teman-teman, ini sebenarnya sempat saya singgung waktu ngebahas tentang pajak 12%. Apa hubungannya pajak 12% sama kita gabung ke BRICS? Jadi teman-teman, buat yang nggak tahu, pajak 12% itu dibentuk untuk harmonisasi perundangan perpajakan yang dibuat di zamannya Pak Jokowi, yang ditetapkan oleh ketuanya Bu Puan dan Wakil Ketua DPR Pak Muhaimin Iskandar, yang dimana angka 12% ini itu muncul gara-gara rekomendasi dari OECD. Buat teman-teman yang nggak tahu, OECD itu adalah Organization for Economic Cooperation and Development. Jadi ini adalah sebuah organisasi antar pemerintahan yang di dalam anggotanya itu ada sekitar 38 negara, kebanyakan itu dari negara-negara di benua Amerika dan benua Eropa, juga ada kayak Australia dan Jepang juga gitu kalau untuk di daerah-daerah Asianya. Nah, OECD ini itu adalah negara-negara dengan tingkat pajak yang tinggi. Jadi makanya mereka menyarankan ke Indonesia untuk menaikkan pajaknya. Cuman dengan kemarin kita menolak pajak 12% ini, ya lebih tepatnya Pak Prabowo lah ngerevisi undang-undang tersebut dengan menerbitkan PMK, Peraturan Menteri Keuangan, maka si 12% ini sebenarnya angkanya tetap. Ini juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Angkanya tetap tapi perhitungannya berubah sehingga rasanya tetap 11%. Nah, udahlah pajaknya dibuat PMK seperti itu, Indonesia pun gabung ke BRICS, di mana BRICS ini itu notabene adalah organisasi antar pemerintah yang juga bergerak di bidang ekonomi, tapi seberangannya OECD. Jadi kabar bergabung Indonesia dengan BRICS itu pada 6 Januari 2025, Kementerian Luar Negeri Brazil mengumumkan bahwa Indonesia resmi bergabung sebagai anggota BRICS. Brazil sebagai ketua bergilir BRICS itu mengatakan kalau pencalonan Indonesia sebagai anggota BRICS sudah mendapatkan lampu hijau. Sebenarnya ini udah dari Agustus 2023 di Johannesburg, Afrika Selatan. Tapi Indonesia baru mendaftar sebagai anggota BRICS pada akhir 2024 di Kazan, Rusia. Sebab saat itu Indonesia masih menunggu pemilihan presiden selesai. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, memang di sini tuh ada sedikit perbedaan haluan ya, karena kalau di zaman Pak Jokowi itu Pak Jokowi sangat ingin Indonesia bergabung ke OECD, sedangkan Pak Prabowo itu lebih prefer bergabung ke BRICS. BRICS itu apa sih? BRICS itu merupakan organisasi yang bertujuan untuk mendorong peningkatan perdagangan dan kerjasama di antara negara-negara anggotanya, khususnya di bidang ekonomi. Awalnya organisasi yang berdiri pada 2009 ini bernama BRIC atau dengan negara anggotanya Brazil, Rusia, India, dan China. Kemudian di 2010 Afrika Selatan bergabung, akhirnya menjadi BRICS. Negara-negara tersebut berperan penting di kancah internasional karena menyumbang sekitar 40% populasi dunia dan 35% PDB secara global. Dan kurang lebih ada sekitar 40 negara lain yang menyatakan tertarik bergabung dengan BRICS, seperti Argentina, Bolivia, Republik Demokratik Kongo, Kazakhstan, dan negara lainnya. Negara-negara ini memandang BRICS sebagai alternatif dari badan global yang selama ini dipandang didominasi oleh kekuatan-kekuatan tradisional barat, di mana anggota tersebut adalah OECD tadi. Nah, salah satu yang digaungkan negara-negara BRICS ini adalah dedolarisasi atau menciptakan mata uang sendiri yang dapat menyaingi dolar Amerika Serikat di perdagangan internasional. Gabungnya Indonesia ke BRICS ini otomatis menuai pro kontra. Jadi ada perdebatan publik. Pronya, pihak yang mendukung bergabung Indonesia ke BRICS itu melihatnya sebagai langkah strategis. Sebab BRICS ini menawarkan sejumlah keuntungan, salah satunya meningkatkan daya tawar atau posisi Indonesia di kancah internasional. Selain itu, Indonesia juga bisa melakukan diversifikasi ekonomi dan perluasan pasar, karena kekuatan ekonomi BRICS akan semakin berpengaruh. Tapi kontranya, pihak kontra yang melihat bahwa BRICS didominasi oleh China dan Rusia ini menimbulkan kekhawatiran bahwa nantinya Indonesia akan terjebak dalam pengaruh kedua negara tersebut. Selain itu, keputusan ini juga menimbulkan konflik kepentingan dan merusak hubungan baik dengan negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat. Jadi emang BRICS ini itu adalah organisasi tandingannya OECD lah, di mana OECD itu dibuat oleh negara-negara barat, BRICS ini dibuat oleh negara-negara timur gitu. Jadi ya kalau dalam zaman dulu tuh perang dunianya blok barat blok timur lah. Nah, bahkan Trump, presiden terpilih Amerika saat ini, itu ngancam seluruh anggota BRICS akan dikenakan tarif impor 100%. Jadi
Karena adanya isu dedolarisasi, Trump ini tuh menolak banget adanya BRICS. Jadi apa sih tarif 100% yang akan dia ancamkan Trump ke anggota BRICS itu? Jadi misalkan seorang eksportir Indonesia mengirim 1 ton hasil perkebunan ke Amerika senilai 1 miliar rupiah, maka eksportir ini harus membayar tarif 100% dari harga barang atau sekitar 1 miliar supaya produknya bisa masuk dan dijual di AS. Tapi artinya harga jual produk luar negeri akan lebih mahal di AS dan berpotensi kurang laku. Nah, ini makanya sebenarnya kalaupun memang Trump benar-benar ngancam kenain 100% tarif ini, itu akan merugikan kedua belah pihak, merugikan siapapun yang trading ke Amerika karena barangnya tadi dikenakan harga 2 kali lipat, tapi juga rugi di Amerika karena otomatis Amerika akan barang-barang impornya jadi jauh lebih mahal daripada semestinya. Sedangkan saat ini Amerika itu sangat banyak sekali mengimpor dari negara-negara anggota BRICS ini gitu. Walaupun memang dari awal itu BRICS ini pengen bikin dedolarisasi mata uang sebagai pengganti dolar Amerika Serikat, tapi saat ini sebenarnya belum sama sekali diresmikan. Jadi memang selama ini masih dalam bentuk konsep saja. Dan memang di sini kurang lebih dinilai ada intensi politiknya Indonesia itu kemungkinan besar akan seperti negara-negara yang bergabung ke OECD dan BRICS gitu, kayak Turki gitu misalnya. Karena memang Indonesia itu sendiri menganut paham bahwa kita adalah negara non-blok atau tidak membela blok barat atau blok timur. Sedangkan BRICS ini itu cenderung lebih ke blok timur, sedangkan OECD lebih ke blok barat. Dan kalau menurut saya pribadi ya, memang Indonesia saat ini kondisi ekonominya itu lebih dekat cenderung ke BRICS daripada ke OECD, karena negara-negara OECD itu kebanyakan adalah negara maju dan tadi pengenaan pajaknya itu besar, serta seluruh pajaknya itu diserap untuk kebutuhan masyarakat gitu secara umum. Sedangkan kalau di kita kan belum seperti itu ya teman-teman ya, masih bisa dibilang banyak terserapnya kurang tepat sasaran gitu subsidi-subsidinya, sehingga kalau pajak digedein juga takutnya terserapnya ke hal-hal yang tidak efisien gitulah. Makanya mungkin Indonesia juga lebih cocok untuk mengadopsi sistem ekonomi BRICS ini, di mana mainnya adalah kuantitas bukan dari kualitas. Mungkin situ aja kali teman-teman pendapat saya mengenai Indonesia yang bergabung ke BRICS ini. Tadi juga ada beberapa hubungan ya, bukan cocok logi tapi memang logikanya seperti itu teman-teman, tentang trading secara internasional ini antara BRICS dan OECD ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like videonya, subscribe channelnya, dan kalau ada yang ingin kalian sampaikan silahkan tuliskan di kolom komentar, dan juga share ke sebanyak mungkin orang agar literasi keuangan Indonesia semakin meningkat. Nama saya Raffi Ahmad Razak dari Razaker, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.